Contoh soal medan magnet fisika kelas 12. 3 buah kawat berarus A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi. Kawat A dialiri arus dengan arah keluar bidang baca. Nah, ini kawat A. Makanya tandanya dot seperti ini. Kawat B dan C dialiri arus dengan arah masuk bidang baca. Makanya tandanya cross kayak gini. Nah, pertanyaannya, tentukan besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat B untuk panjang kawatnya 1 meter dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat B. Jadi yang ditanya adalah besar dan arahnya. Nah, buat menyelesaikan soal seperti ini, kita harus gambar dulu vektor gaya yang bekerja pada kawat B. Konsep yang perlu kita ingat, simple aja sebenarnya di sini. Kalau misalnya arah arusnya searah, ini interaksi yang terjadinya adalah tarik-menarik, teman-teman. Jadi kita lihat, kalau misalnya ini arahnya masuk bidang baca, yang ini masuk bidang baca, berarti nanti akan saling mendekat si gayanya. Nah, kalau misalnya ini arahnya masuk bidang baca, yang ini keluar bidang baca, nanti akan tolak-menolak. Berarti gaya di A ini akan ke sebelah kiri, gaya di B ini akan ke sebelah kanan. Nah, jadi vektor gayanya kayak gimana coba? Kayak gini ya. Nah, lihat. Gaya di B oleh kawat A ini ke sebelah kanan, gaya di B oleh kawat C ini ke atas, dan membentuk sudut 120 derajat. Taunya 120 derajat dari mana? Satu segitiga sama sisi kan sudutnya 60 derajat masing-masing. Dan ini kan saling berpelurus. Karena saling berpelurus, maka ya udah aja 180 derajat kita kurangin sama 10 derajat ini. Sisanya kan 120 derajat. Dan kedua buah vektor gaya ini membentuk sudut 120 derajat. Nanti tinggal kita hitung berapa nilai resultannya. Tulis data-data yang diketahui. Jarak masing-masing kawatnya ini 1 meter dan kuat arusnya masing-masing 1 ampere. Nah, karena jarak masing-masing kawat sama kuat arusnya sama semua, maka gaya yang bekerja pada kawat B yang diakibatkan oleh kawat A maupun kawat C itu akan sama semua, teman-teman. Jadi kita simpulkan F di B oleh kawat A ini sama dengan F di B oleh kawat C. Ini sama dengan F. Nah, untuk menghemat waktu kita hitungnya satu aja. Misalnya kita hitung F di B oleh kawat A. Jadi F-nya ini sama dengan mu 0 IA IB kali L per 2pi AB. Jarak pisah yang AB tentunya. Masukin data-data yang kita punya ya. Jadi mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7. IA-nya 1 ampere. IB-nya 1 ampere, L-nya 1 meter per 2pi kali 1. Nah, 2pi-nya kita coret sama 4pi. Yang ini sisa 1, yang atasnya 2. Jadi gaya yang bekerjanya itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. FBA adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Nanti FBC-nya ngikutin dia 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton juga. Nah, karena gayanya sama di sini dan membentuk 120 derajat sudutnya, maka tinggal kita hitung aja resultan gaya magnet di B. Ingat lagi tentang konsep vektor yang udah kita pelajari di kelas 10. Untuk menghitung resultan gaya, maka di sini F sama dengan akar dari FBA pangkat 2 tambah FBC pangkat 2 kurangi 2 kali FAB atau FBA sama aja ya, kali FBC kali cos 120 derajat atau kosinus dari sudut apitnya. Nah, supaya gampang hitungnya, nanti kan hasil akhir dari F ini akan mengandung angka 10 pangkat negatif 7. Jadi 10 pangkat negatif 7 ini jangan kita ikut sertakan dalam perhitungan akar, biar nggak panjang dan nggak ribet gitu. Jadi 10 pangkat negatif 7-nya kita taruh di depan aja kayak gini. Jadi kita ambil angka pentingnya aja yang kita masukin dalam perhitungan di dalam akar ini. Jadi akar 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 kurangi 2 kali 2 kali 2 kali cos 120 derajat itu kan sama aja kayak cos 60 derajat di kuadran 2 ya. Makanya tandanya negatif. Ingat lagi, di kuadran 2 yang boleh positif itu cuma sinus aja. Nanti kalau cos kan negatif. Cos 60 di kuadran 2, berarti setengah ada tanda negatifnya. Jadi min setengah. Coba kita hitung sebentar ya. Akar 4 tambah 4, 8. 8 kurang 4, ya akar 4. Jadi 10 pangkat negatif 7 akar 4. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Inilah resultan gayanya ya. Resultan gaya yang bekerja adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Sekarang arahnya. Nah, buat ngitung arah, kita pakai gambar yang ini. Cara paling gampang untuk menghitung arah adalah kita uraikan vektor-vektornya
ke komponen X sama komponen Y. Jadi kita pakai penguraian vektor untuk menghitung berapa besar arah gaya magnet terhadap sumbu X positif. Jadi ini kayak gini. Kita lihat ini theta ini adalah arah dari gaya magnetik yang bekerja pada kawat B. Nah, di sini gaya yang membentuk sudut hanyalah FBC. Jadi FBC-nya kita uraikan ke sebelah kiri atau sumbu X positif. Ini jadi FBC cos 60 derajat. Dan ke atas ini jadi FBC sin 60 derajat. Nah, berarti resultan gaya yang bekerja pada sumbu X di sini kita lihat gaya ke kanan kurangi gaya yang ke kiri. FBA dikurangi FBC cos 60 derajat. Nah, untuk sigma FY-nya berarti ini gaya yang ke atas aja kan. Berarti ini FBC sin 60 derajat. Nah, tinggal kita hitung aja tan tetanya berapa. Tan theta itu sama dengan sigma FY dibagi sigma FX. Nah, supaya gampang hitungnya, angka 10 pangkat negatif 7-nya ini nggak usah kita sertakan juga dalam perhitungan. Kita ambil angka pentingnya aja. Karena kan yang sigma FY ini nanti akan mengandung 10 pangkat negatif 7. Sigma FX juga akan mengandung 10 pangkat negatif 7. Nanti kecoret. Jadi, supaya gampang, sigma FY-nya di sini kita langsung isi aja sama 2 kali sin 60 itu setengah akar 3 ya. Kan harusnya 2 kali 10 pangkat negatif 7, jadi kita tulisnya 2 aja. Kali setengah akar 3. Per sigma FX ini berarti FBA-nya itu 2 ya. Dikurangi 2 kali cos 60 itu setengah. Berarti 2 kali setengah akar 3 ya akar 3. Akar 3 per 2 kurang 1. Akar 3 per 1, ya sama dengan akar 3 ya. Tan berapa coba yang akar 3? Ya, tan 60 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat B adalah 60 derajat terhadap sumbu X. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal medan magnet fisika kelas 12. Buat materi lain dan contoh-contoh soal lain yang lebih lengkap, kalian bisa cek link di deskripsi atau cek juga playlist medan magnet fisika kelas 12. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.